Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu tanaman hias anthurium. Ini adalah Anthurium pedato-radiatum atau Anthurium finger atau Anthurium jari ya sobat ya, kalau orang kita itu biasa mengenalnya. Nah, seperti apa sih Anthurium jari ini? Bagaimana cara perawatannya? Karakteristiknya, media tanamnya, dan juga cara perbanyakannya. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Nah, jadi Anthurium jari ini atau Anthurium finger ini berasal dari Meksiko Selatan ya sobat ya. Jadi ini bukan asli dari Indonesia. Jadi ini adalah Anthurium dari luar. Dan ini sudah ada lama sejak dulu ya sobat ya. Jadi bisa dibilang Anthurium jadul. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk karakteristik dari Anthurium ini sobat ya. Nah, dinamakan Anthurium jari mungkin karena bentuknya seperti jari ya sobat ya, seperti ini nih. Dia bercabang-cabang, daunnya seperti ini. Dan ini termasuk jenis Anthurium dengan tangkai panjang. Jadi tangkainya itu panjang dia sobat ya, seperti ini nih. Untuk warna daunnya itu hijau seperti ini, hijau tua. Dengan tulang daun yang warna hijaunya itu agak muda ya sobat ya, seperti ini nih. Ini serat-serat daun bagian atasnya seperti ini. Nanti kita lihat daun yang masih kecil ya sobat ya, Anthurium jari yang masih kecil nanti di sebelah sana kita lihat. Untuk bagian bawahnya itu seperti ini. Ini bagian bawahnya seperti ini sobat ya nih. Untuk bagian bawahnya itu warnanya lebih muda dibandingkan dengan warna bagian atasnya. Ini serat-serat daunnya seperti ini. Dan ini daunnya itu termasuk tipis ya sobat ya. Ini sangat tipis daunnya. Dan untuk Anthurium jari itu bisa lebih besar lagi sobat ya, lebih besar dari ini, lebih besar sedikit lah, tapi tidak bisa terlalu besar sekali. Nah, kemudian ini bagian tangkainya, tangkai daunnya ini agak muda warna daunnya itu, warna tangkainya itu. Jadi warna tangkai daunnya berwarna hijau muda seperti ini, agak kekuning-kuningan sobat ya bagian atasnya ini. Kemudian ini bagian bawahnya, dia nggak ada corak-coraknya sobat ya untuk bagian tangkainya ini. Hijau seperti ini, dan ini akarnya seperti ini sobat ya nih. Dia bisa dibilang itu mempunyai bonggol yang agak panjang ya sobat ya. Jadi bonggolnya itu agak cepat meninggi atau cepat panjang ke atas seperti ini. Ini akar-akarnya seperti ini. Dan ini bunganya atau tongkolnya atau spadiknya sobat ini seperti ini. Ini masih muda, dia berwarna agak kehitaman atau keunguan. Nah, kita lihat dulu untuk Anthurium jari yang masih kecil ya sobat ya, ada di sebelah sana. Nah, ini yang masih kecil seperti ini sobatnya nih. Dia daunnya itu belum berbentuk jari, belum pecah-pecah, masih seperti bentuk hati seperti ini, seperti love. Dan dia tangkainya sudah panjang ya sobat ya. Ini sudah panjang, dari kecil juga sudah panjang dia tangkainya. Untuk warna tangkainya ini masih warna pink ya sobat ya, atau kemerahan seperti ini. Dan ini dari perbanyakan dari biji ya sobat ya, dari seedling seperti ini. Kemudian ada yang sudah agak pecah daunnya, sudah agak besar ya sobat ya nih. Dia mulai membentuk 3 cabang seperti ini nih, yang sudah agak besar, sudah mulai pecah daunnya. Kemudian yang agak besar lagi ini nih, ada satu lagi. Ini yang sudah mulai agak besar juga, daunnya sudah mulai pecah. Ya, kalau ini beda ya sobat ya, ini beda jenis, ini Anthurium, ini pterodactyl. Jadi bukan Anthurium pedato-radiatum. Ya, kita bawa ya sobat ya contohnya supaya kita bandingkan dengan yang besarnya atau yang induknya. Nah, seperti ini sobat ya nih. Ini daunnya juga masih muda, mungkin ini agak mutasi kali sobat ya, karena seperti golden daunnya itu menguning, dia agak kekuning-kuningan jika dibandingkan dengan induknya. Jadi agak beda daunnya sobat ya nih.
Nah, sekarang kita bahas dari cara perawatannya sobat ya. Jadi perawatan antorium jari ini sama seperti kebanyakan antorium pada umumnya. Untuk penempatannya itu bisa sobat letakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi dia bisa di bawah naungan paranet atau di bawah pohon yang agak rindang atau agak teduh, atau bisa juga di teras-teras rumah. Jadi jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya sobat ya. Tapi dia tetap butuh cahaya matahari karena untuk proses fotosintesis ya sobat. Tapi yang penting itu jangan terkena sinar matahari langsung, jadi cukup teduh aja. Kemudian untuk media tanamnya itu, di sini saya biasa menggunakan campuran dari sekam bakar, ada sekam mentah, ada pakisnya juga, kemudian bisa ditambah juga dengan pupuk kandang atau kompos. Untuk perbandingannya itu sekam bakarnya 1, sekam mentahnya 2, pakisnya 2, komposnya atau pupuk kandangnya 1. Jadi kalau menurut saya itu untuk media tanam antorium, semakin banyak pakisnya itu semakin bagus ya sobat ya. Tentunya media tanam bisa disesuaikan dengan kondisi atau tempat sobat. Cari yang mudah digunakan aja di tempat sobat ya. Nah, selanjutnya untuk pemupukan saya bisa menggunakan pupuk slow release Osmocote atau Dekastar ya sobat ya. Seperti ini nih pupuknya, yang 13 yang seimbang. Jadi dia itu bentuknya butiran bulat seperti ini nih, bulat-bulat seperti ini, ditabur aja ke media tanamnya. Dia sekali pupuk itu bisa untuk 3 bulan, sekitar 3 bulan. Atau bisa juga menggunakan pupuk semprot ya sobat ya, pupuk NPK semprot seperti Growmore ataupun Gandasil. Untuk Growmore itu bisa yang seimbang juga, yang 20-20-20. Nah, selanjutnya untuk perbanyakan antorium pedato radiatum ini bisa dengan berbagai cara ya sobat ya. Bisa dengan cara vegetatif ataupun generatif. Nah, jadi dia bisa dari biji, jadi si tongkolnya ini jika berhasil melakukan penyerbukan, berhasil diserbuki, dia akan menghasilkan biji nantinya. Dan untuk jadi biji itu bisa dibilang lumayan lama ya sobat ya untuk antorium pedato radiatum ini. Jadi sepengalaman saya itu bisa sampai setahun lebih untuk jadi bijinya. Dan bijinya itu jika sudah matang berwarna kuning kekuningan. Nanti mungkin kami lampirkan dokumentasinya di gambar ini sobat ya. Nanti bisa sobat lihat pada gambar berikut ini nih. Nah, selain dengan cara dari biji, juga bisa dengan cara pemotongan bonggol ya sobat ya. Jadi ini potong bonggolnya di sebelah sini. Di sini dipotong, nanti dipisahkan bagian pucuknya. Kemudian di bagian bawahnya ini nanti akan mengeluarkan tunas-tunas baru atau anakan-anakan baru. Selain itu juga kalau yang sudah besar biasanya keluar anakan juga sobat ya. Kadang-kadang dia keluar anakan dari sampingnya sini. Nah, anakannya itu jika sudah besar bisa sobat pisahkan juga nantinya. Nah, itu dia sobat ya sedikit penjelasan tentang antorium pedato radiatum atau antorium jari ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanam atau merawat antorium jari ini, mungkin bisa membelinya di toko-toko tanaman hias terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau yang lainnya. Jadi antorium ini bisa dibilang lumayan bagus ya sobat ya untuk menambah-nambah koleksi di halaman sobat atau di kebun sobat. Perawatannya juga tidak terlalu sulit. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang antorium pedato radiatum atau antorium jari ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja sobatnya di sini. Nah, mungkin sekian dulu ya sobatnya untuk video kali ini tentang antorium pedato radiatum atau antorium jari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.